Ngopi sedulurku. Kali ini kita bertemu lagi. Mungkin sedikit ada obrolan. Yang kali ini mungkin kalau dirasa sekiranya penting nanti bisa diambil hikmah manfaatnya. Jika tidak penting skip aja nggak apa-apa. Seperti itu, santai saja. Jadi kalau mungkin barangkali nanti ada manfaat, silahkan diserap, boleh dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan yang lainnya, yang tidak apa-apa. Itu. Terus saya kali ini bersama Ibadra Sagina. Ibadra Sagina ini selama ini tinggal di pusat, dekat dengan saya, dan tentu saja aktivitas hariannya juga bareng-bareng di sini. Walaupun sebetulnya Ibadra ini rumahnya dekat dengan pusat. Berapa menit? Sekitar 45 menit. Oh, 45 menit. 45 menit, tetapi hari-hari siang malam itu cenderung tinggal di sini. Tinggal di sini dan jarang untuk pulang. Ini seperti Bang Loyo. Lupa jalannya pulang Karena pulang juga belum, ini masih bujang, ini belum punya pasangan ini, jadi pulang belum ada yang dipulangin kecuali orang tua dan adik-adiknya. Gitu ya. Jadi di sini berapa lama? Kalau di sini saya masuk pusat itu 2016. 2016. Sudah 4 tahun. 4 tahun. Bayangkan 4 tahun. Nyaman di sini? Alhamdulillah nyaman. Suka ya? Sangat suka. Nah, dulu kalau awal-awal tinggal di sini ada merasa agak gimana atau mungkin kurang nyaman itu enggak, atau langsung nyaman? Kalau dulu mungkin kurang nyamannya karena belum banyak tim seperti saat ini, Pak. Oh, jadi sendiri. Jenuh sendiri ya. Waktu itu ada siapa di sini? Pertama kali saya masuk itu saya ditemani sama Mas Kaisar, sama Mas Rajat. Oh. Yang pertama kali. Mana? Ya. Tapi ya sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Lebih nyaman. Nah, ini tugasnya sekarang santai. Bahkan kalau hari-hari tidur aja nggak apa-apa di sini. Gitu. Terus ini Ibadra ini yang belum tahu, sebagai ketua wilayah Bajra Astagina meliputi kota mana aja? Kalau di wilayah Bajra Astagina itu ada cabang Banten, ada cabang Madiun, ada cabang Ngawi, ada cabang Ponorogo, ada cabang Blora, ada divisi Ramayana itu masuknya Solo Raya. Jadi bagi yang belum bergabung, kalau ingin bergabung di area-area yang disebutkan tadi, boleh nanti masuk di dalam struktur kelembagaannya wilayah Bajra Sagina yang meliputi kota tersebut. Nah, di struktur wilayah tersebut sudah dibagi timnya. Nanti tinggal kalau yang mau daftar, mau gabung, boleh masuk di wilayah tersebut. Nah, kemudian dulu pada waktu belum banyak orang itu kan mestinya kegiatannya, bahkan kan karena masih baru, kegiatannya kan belum banyak ya, karena masuk di pusat itu kan seperti tempat yang asing. Nah, seperti yang kita berada dari rumah terus berada di antah berantah gitu. Itu merasa gitu ya. Awal-awal memang iya, karena memang sebelum masuk pusat kan saya juga sukanya keluyuran, Pak. Oh. Ketika sudah masuk pusat merasakan dunia yang berbeda, bukan passion ini. Nah, yang tadinya keluyuran terus tidak boleh keluyuran. Sama seperti sekarang ini, yang tadinya kita biasa beraktivitas biasa, kemudian diminta untuk karena adanya bencana. Kemudian kita dikurung, seakan-akan kita dibatasi untuk bersosial aja, kita diminta jarak. Itu nggak ada masalah sebetulnya. Ini hanya sebuah peristiwa yang kelak barangkali mungkin kita akan melompat ke suatu sisi yang lebih baik lagi, barangkali seperti itu, kita ambil manfaat yang seperti itu. Tetapi tentunya kan tidak semua orang pada saat ini bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang di rumah saja, yang barangkali yang harus tiap hari mendapatkan pemasukan, harus keluar rumah, maka tidak bisa itu di rumah.
Tapi kan yang bisa bekerja di rumah ini kan mesti tetap mengalami kebosanan. Nah, cara mensiasati kebosanan ini bagaimana? Ini barangkali cocok tanyakan ke Badra yang tadinya suka keluyuran, sekarang tidak keluyuran. Nah, itu kan sama ini agak mirip-mirip dikit lah. Agak mirip-mirip dikit. Yang tadinya kita bekerja kantor atau bekerja keluar atau bekerja karyawan atau bekerja apapun, yang sekarang ini kita diwajibkan atau diharuskan atau dihimbau untuk bekerja dari rumah. Jika demikian, semuanya akan mengalami mungkin bosan, mengalami jenuh, atau barangkali sulit beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, oleh karenanya boleh tanya ke Badra ini solusinya bagaimana? Gimana caranya? Kalau untuk mengatasi kebosanan, kalau untuk saya pribadi itu biasanya melakukan kegiatan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Paling tidak ada aktivitas di situ. Kemudian kalau misal masih bosan lagi, Kak, saya biasanya main game, Pak. Saya kan paling suka nge-game, Pak. Ya tuh. Kalau enggak itu ya lihat-lihat YouTube, lihat berita seperti itu. Jadi ini contoh hal-hal semacam itu. Yang penting kita menimbulkan satu suasana yang barangkali di situ tidak monoton. Kalau suasananya itu terus dibangun, ya kita tetap bosan. Pasti bosan. Barangkali mungkin saat ini kita yang tadinya tidak kenal sosmed, kita dipaksa untuk terus beradaptasi. Ya, barangkali kita kenal sosmed, yang tidak biasa bikin video jadi seperti saya ini biar bikin video kan gitu loh. Itu kan bisa juga seperti itu. Jadi barangkali ini adalah lompatan kita untuk belajar hal baru. Gitu ya. Nah, iya. Justru malah sekarang ini kesempatan kita yang tadinya hal-hal yang tidak kita pikirkan, hal-hal yang barangkali terlewat yang selama ini karena kesibukan harian, terus karena kita disuruh di rumah aja, mungkin ini satu kesempatan sebagai perenungan, barangkali untuk belajar bagaimana kita untuk terus beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti ini. Misal kalau saya mungkin ngasih ide, tapi mungkin berlaku bagi saya, tapi belum tentu juga buat pemirsa. Kalau saya misalkan ya ini latihan buat video satu, yang nomor 2 tentunya meditasi terus untuk menjaga kesehatan, olahraga. Kemudian bisa membaca buku, atau mungkin menulis itu juga ada keuntungannya. Selain kita juga mengetahui atau mungkin bisa menginspirasi orang lain, dengan cara menulis kita bisa melihat sudut pandang diri kita dari tulisan itu. Bisa dicoba. Barangkali di Badra juga mau. Oh iya. Sepertinya menarik itu. Nah, iya. Nah, ini narasumber di Badra malah saya sih ngomong terus gimana caranya. Jadi seperti itu. Jadi yang jelas kondisi seperti ini kita semua pasti merasakan dampaknya. Dari sektor manapun, ekonomi juga terganggu, kemudian aktivitas juga terganggu. Terus semuanya. Tapi terlepas dari soal-soal itu, kita lepaskan dulu masalah-masalah itu. Barangkali ini adalah satu kesempatan kita jeda sejenak. Artinya, barangkali ini adalah satu momen kita untuk merefleksi diri. Kita kembali merenungkan hal-hal yang kurang. Kita kembali melihat situasi atau kelebihan kita selama ini di mana? Kelebihan kita di mana? Kekurangan kita di mana? Maka kita mencari langkah tepat, mencari keseimbangannya untuk melihat peluang-peluang yang ada. Yang tadinya kita tidak tahu bisnis online, maka barangkali hari ini kita seakan-akan diminta atau mungkin dipaksa untuk mencoba bisnis online seperti itu.
Tetapi kan tidak semuanya bisa menjalani kehidupan untuk di rumah saja. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana berjuang di hari-hari yang sangat sulit seperti ini. Harus keluar rumah untuk mendapatkan rezeki. Maka bagi yang di rumah mensiasatinya seperti itu. Tapi yang di luar, karena itu memang keharusan dan kewajiban, maka mau nggak mau harus dijalankan. Tetapi tentu saja barang siapa melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan, dengan ikhlas, maka di situ berkah juga akan melimpah. Meskipun perjuangannya itu sulit. Saya rasa demikian. Jadi tidak perlulah terus kita saat ini saling salah menyalahkan. Tetapi pada saat ini kita lebih kepada mari bahu-membahu, gotong royong, bersatu padu, bersama-sama untuk mengeluarkan masalah besar bersama-sama. Mungkin seperti itu. Jadi terus ini obrolannya mau ngobrol apa? Jadi saya semua ini. Saya mendengarkan saja berarti. Wah, ini tidak ada pesan-pesan mungkin. Kalau untuk pesan ya itu tadi, yang penting mencari aktivitas apapun itu agar untuk mengantisipasi rasa kebosanan di rumah. Apapun itu ya. Sesuai hobinya sendiri-sendiri. Ada contohnya misal? Kalau saya sendiri karena memang yang seperti tadi saya sampaikan, karena hobi saya itu memang suka game, baca-baca di internet, ya kalau saya seperti itu. Ya, barangkali seperti itu. Itu kan banyak versi. Jadi apa yang kita obrolkan ini belum tentu juga cocok bagi pemirsa, tetapi ini hanya sekedar satu inspirasi. Kalau itu menjadi inspirasi, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tetapi pandangan kami, kalau memang itu sedang mengalami kondisi-kondisi seperti itu, bagi yang beradaptasi di rumah, bisa dengan cara mensiasati, buatlah sebuah aktivitas yang tidak statis, tidak monoton. Jadi boleh dengan cara ini kesempatan belajar, kita belajar banyak hal di sini. Kemudian selain belajar, mungkin banyak hal yang dipelajari, mulai dari online, kita belajar tentang bagaimana kita bisnis online, bagaimana kita mungkin membuat video-video konten, itu kan seperti itu. Juga tak lupa tetap olahraga pun bisa di rumah. Iya. Itu kan badan sehat, pikiran jernih. Kita juga meningkatkan imun. Mungkin olahraga itu tidak harus yang berat-berat, mungkin push up sekian kali dan sebagainya gitu. Sekuatnya seperti itu. Dan jangan lupa meditasi itu juga penting, itu penjernihan pikir. Meditasi, kemudian ya seperti itu. Ada tambahan? Cukup itu, Pak. Ya, seperti itu ya. Cukup itu. Nah, ini saya yang berarti jadi narasumber ini mendampingi saja ini, Pak. Mendampingi. Ya nggak apa-apa, daripada bosan lihat wajah saya terus, mending ada wajah Ki Bajrani, pandanglah wajah Ki Bajrani yang masih bujangan. Oke, demikian untuk sesi kali ini. Barangkali nanti ada yang bermanfaat, silakan bagikan juga kepada orang yang membutuhkan untuk mensiasati bagaimana kita mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing, yaitu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Kalau di rumah yang biasa seperti itu, yang tidak bisa di rumah, yang terpaksa harus keluar, maka tetap waspada. Selain tetap waspada juga tentunya segala sesuatu yang kita dasari dengan niat ikhlas, dengan kesungguhan, tentu berkah manfaat di situ juga akan besar.